Kita sudah sampai di segmen terakhir di ADC Consistent Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga line telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Robertus, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Ya, Pak Antoni dari Tangerang Selatan, Pak Robertus, BBRI dan BRIS. BBRI tadi sudah kita bahas, BRIS target support dan resisten, kemudian trennya untuk BRIS. Analisis Anda secara teknikal support dan resisten, Pak Robertus. Ya, BRIS masih kuat ya, masih cukup bullish. Ada support di kisaran 550 sampai dengan 520. Resisten kalau misalnya masih melanjutkan penguatan ini di 600 sampai 650. 600 sampai dengan 650, posisi penutupan 570 menguat di 1,79%. Masih ada ruang terbuka untuk BRIS mengalami penguatan, Pak Robertus? Ya, ini masih bullish, trennya masih bullish. Baik, masih direkomendasikan untuk masuk di current price perdagangan hari ini? Ya, ini spekulatif buy aja karena penguatannya kan udah beberapa hari belakangan memang ada rawan ada profit taking juga, tapi kalau misalnya masih melanjutkan penguatan ada 600 sampai 650. Oke, baik. Untuk Pak Antoni di Tangerang Selatan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi. SGRO nih Pak, masih ada peluang untuk naik. Terima kasih. Sampurna Agro ya, kalau kita lihat sebenarnya ada penguatan tipis-tipis saja hari ini 1.700. Sebenarnya sih masih cukup downtrend ya, masih bearish. Jadi kalau misalnya ada penguatan bisa sell on strength ini sekitar 1750 sampai dengan 1800. Supportnya lebih jauh ada di kisaran mungkin ada di 1650 sampai dengan 1600. Baik, di sesi pertama hari ini sempat mengalami penguatan signifikan tadi Pak, menembus di 1740. Kemudian lebih cenderung mengalami koreksi dan bergerak di level bawah di 1600-an. Ya, tutupnya artinya lebih mendekati level bawahnya. Ini juga satu sinyal ya kemungkinan masih akan melanjutkan bearish market. Baik, untuk dari SGRO kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Robertus, tanpa menyebutkan nama, dari batubara nih Pak, ada Adaro dan PTBA. Tadi pun juga ada sempat singgung dari sisi look-nya, dari sisi sektor. Bagaimana dengan saham-sahamnya Pak Robertus? Ya, memang masih sideways ya. Kalau Adaro kita bisa trading range di kisaran 1030 itu support. Resisten sebenarnya udah agak cukup dekat ya, 1150 ini udah di area resisten, tapi juga ada di lanjutannya di 1200 sampai 1250. Kecenderungannya masih sideways dengan trading range di support dan resisten tadi. Baik, Anda merekomendasikan Pak dari komoditas atau lebih kepada komoditas lainnya? Kalau Adaro ini sebenarnya masih bisa technical trading aja, kalau misalnya turun support mendekati 1030 bisa beli. Kemudian kalau udah bersiap menuju resistennya di 1150 ini seperti 1200 bisa mulai jual. Baik, pertambangan batubara ada PTBA kemudian juga Adaro. Pertanyaan selanjutnya ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, kemudian juga ada Ibu Tini di Bandung. Tadi INAF dan KF sudah kita bahas ya Pak Robertus ya. Masih ada berpeluang mengalami penguatan untuk INAF dan juga KF dan masih juga direkomendasikan buy. Kemudian masih dari Ibu Tini di Bandung, Telkom di 3000 Pak Robertus. Analisis Anda? Memang kalau Telkom juga masih termasuk dalam kategori sideways, cenderung turun ya kemarin ya, beberapa hari terakhir juga ada penurunan. Ini support yang masih perlu dijaga di kisaran udah agak dekat 2920 sampai dengan 2900. Ini bisa jadi level untuk buy on weakness ataupun stop loss nantinya. Kalau misalnya dia tidak berhasil bertahan di situ, tentu berpotensi turunnya sampai dengan 2880 sampai dengan 2850 seperti itu Mas David. Ambil posisi di 3000 lebih ke arah hold Pak untuk Telkom? Ya, ini masih hold aja. Kalau kita lihat potensi penurunan masih ada sampai dengan level support yang tadi disebutkan 2920, 2900 bisa dilakukan strategi buy on weakness, tapi kalau tidak dapat bertahan bisa dilakukan stop loss seperti itu. Ibu Tini juga mempertanyakan Medco, tadi sudah kita bahas. Pertanyaan selanjutnya Pak Robertus, singkat saja Pak Hari di Purwokerto, ambil posisi MNCN di 850. Minggu ini target price-nya harganya di berapa MNCN? Singkat saja Pak. Ya, kalau terlihat dari hari ini ada penurunan tipis-tipis aja sekitar 5 poin, ada support 790 mungkin atau
850 sampai dengan 750 ini support untuk buy on weakness, tapi kalau misalnya melanjutkan penguatan dia ada potensi sampai dengan 900 950 seperti itu. Oke, selanjutnya ada Pak Petrus Christian ini, BBTN Pak, singkat saja, entry levelnya BBTN dengan penguatan signifikan masih direkomendasikan masuk tidak Pak? Ya, ini masih cukup baru dalam tahap awal dia menuju breakout-nya. Hari ini kebetulan dia udah breakout resisten di 1.300 sampai 1.400-an. 1.400 sudah breakout, jadi potensi kelanjutan penguatan hingga ke 1.450 sampai dengan 1.500. Ya mungkin 1550 masih bisa tercapai dalam jangka pendek sampai dengan menengah. Tapi support untuk dilakukan akumulasi kembali bisa ada di kisaran 1.300. Ini masih cukup jauh juga, ya mungkin 1350 sampai 1.300, Mas David. Baik, Pak Petrus Christian untuk BBTN. Pak Petrus, Pak Robertus, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, Pak. Tapi waktu kita terbatas ini, kita harus selesaikan terlebih dahulu. Kemudian beberapa pertanyaan masuk, kami akan coba jawab di episode selanjutnya, pemirsa. Mungkin dengan analis yang berbeda. Pak Robertus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih, Pak Robertus. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, sehat selalu Mas David. Baik, ada Bapak Robertus Yanuardi selaku Head of Research dari PT Kresna Sekuritas dan berbincang tadi bagi bersama kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.